Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semulianya kita pada subuh yang berkah ini, mudah-mudahan kemuliaan ini tidak akan terhapus di mata Allah, di mata para malaikat, dan di mata orang-orang lainnya. Mudah-mudahan dengan kemuliaan ini Allah tetapkan kita husnul khatimah. Amin. Ibu yang dimuliakan Allah, pada subuh ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang saya baca di ayat tentang rakaat pertama dan rakaat kedua dalam salat subuh berjamaah tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, 3 aspek pokok dalam ajaran Islam. Yang pertama disebut dengan iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman ini amal ibadah yang paling dahulu seumur manusia ada. Jadi sejak zaman Nabi Adam itu sudah ditanamkan iman. Nah, kemudian dalam praktek hidup dan kehidupan, seiring zaman berubah, kadang-kadang iman yang ada dalam diri kita ini bisa-bisa terkikis habis sama sekali kalau kita tidak memelihara. Soalnya saya ingin menyampaikan dulu apa itu sebetulnya iman. Iman itu asal kata dari bahasa Arab. Amana yu'minu imanan. Kalau bahasa kajian pesantren begitu. Apa itu iman? Amanah. Mengimani sepenuh hati. Nah, di mana letak iman itu? Ada di dalam hati. Dan di mulut. Berangkat Jakarta kan motonya kan apa namanya? Di tong sampah itu ada tulisan Jakarta beriman. Yang beriman kan tong sampah. Ada hampir seluruh republik kita itu moto itu pasti ada. Moto daerah itu apa? Rata-ratanya itu di Pandeglang. Iman juga. Ujungnya awalnya iman juga. Tapi yang beriman kan tong sampah. Pejabatnya yang mengurus negara aja imannya amburadul. Gimana mau negara itu benar? Nah, Pak Ibu yang hormat, karena iman ini adanya di hati tapi terimplementasi
dalam kehidupan. Maka dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diperinci lagi apa itu sebetulnya iman. Dalam konteks ini Ahlus Sunnah menyebut ma'wal iman, apa itu iman. Nah, diterangkan di situ al-iman istilahan, menurut istilah i'tiqadun bil qalb, adanya dalam hati, artinya tertanam di dalam hati. Lalu berikutnya kata ulama ini wa qaulun bil lisan, lalu lidah, ucapan itu ada di lisan. Wa amalun bil jawarih, dan kemudian diaplikasikan, dijalankan dalam bentuk seluruh perbuatan kita. Maka itu iman itu yazid, bertambah. Apa yang bertambah? Fi ta'atillah, kalau kita taat kepada Allah itu bertambah. Wa yanqus, tapi berkurang. Iman itu bisa terkikis habis hilang. Karena apa? Ta'at syaitan, atau taat kepada syaitan. Jadi bisa aja mulutnya mengatakan iman, tapi amalnya amalan setan. Jadi ada 4 hal di sini. Ciri dari orang beriman, ciri dari iman itu yang pertama lisan, hati menyebutkan. Hati nggak bisa dibohongin. Karena nggak bisa dibohongin, nggak ada yang bisa mengontrol hati kecuali Allah. Mulia seorang itu letaknya mulia dari awal, dari hati. Nah, kemudian Syekh Al-Banna, seorang ilmuwan dari Ikhwanul Muslimin dulu, itu pernah menyebutkan, tokoh Mesir, iman itu kata beliau itu ruang lingkupnya 4. Ini kata beliau. Yang pertama ilahiyah, yang kita imani itu tentu Allah. Allah kelihatan. Gimana mau kita iman kalau bukan dasarnya dari keyakinan? Itu namanya unsur ilahiyah. Jadi yang kedua kata beliau unsur yang disebut nubuwah, itu rasul, nabi. Nabi yang lahir di zaman yang bersangkutan, untuk umat yang bersangkutan pada zaman itu harus diimani yang betul. Kalau cuma suruh percaya kepadamu, ya mau Fir'aun kau bilang, mau mati dia baru dia ngomong, baru mau mati mau ngomong, nggak mau tenggelam baru dia bilang aku percaya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya belum mati, mengangkat dia, melawan. Nah, dan yang ketiga kata Syekh Hasan Al-Banna, rohaniyah. Apa itu rohaniyah? Yang oleh beliau itu adalah makhluk-makhluk yang tak kelihatan, seperti jin, setan, malaikat. Itu ada di iman juga. Nah, yang terakhir disebut dengan istilahnya kacamata udah nggak cocok lagi. Setelah dioperasikan kelihatan juga harus diganti, tapi nggak bisa diganti kalau baru operasi duluannya. Lalu yang berikutnya sam'iyah. Apa itu sam'iyah? Segala sesuatu yang diungkapkan itu ada dasarnya, maksudnya ada ayat. Pada zaman Nabi kita ada hadis. Nah, ini menurut versi Syekh Hasan Al-Banna. Nah, kemudian kita berbahagia, coba kita lihat. Tadi kan dikatakan pertama adalah yang disebut dengan istilah tadi i'tiqadu bil qalb. Itu ayat yang saya baca tadi di awal di surat pertama itu khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu, bunyinya amanu,
tahu apa yang dibaca, nggak bisa jawab. Sami'na wa ata'na. Tapi sami'na aku dengar dan aku ikuti. Maka semua kitab, semua perintah yang diberi oleh amanu itu, yang menurut versi dalam satu ayat itu 91 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu itu 91 ayat. Kalau kita mendengar baru ya ayyuhalladzina amanu udah sami'na wa ata'na. Tapi sebaliknya, ya ayuhan nas, kan ya ayuhan juga. Itu harus ya, atau ya ayuhal kafirun. Tapi jawabannya hampir sama. Kami sami'na wa asaina. Hati harus menjawab itu. Ini arti dari iktikad bil qalb. Karena ada unsur 4 hal tadi yang disebutkan di awal surat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, kita jawab amin wa ata'na. Aminu, berimanlah kamu. Aminu billahi wa rasulih, imanlah kamu kepada Tuhan dan Rasul. Wa bil kitabil ladzi anzala min qabl. Ini sudah masuk istilahnya rukun iman. Kalau dalam versi kita, apa yang diimani siapa? 6 aja. Berarti yang kita tahu rukun iman itu 6. Di ayat 2 surat yang saya baca tadi itu nggak ada cerita iman kepada qadar. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab wal yaumil akhir. Aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl kitab alladzi begini. Tapi nggak ada disebut, tapi diancam kita. Apa dengan ancaman Tuhan? Kalau engkau beriman, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Engkau menjadi jauh, sesat yang menjauh. Lalu dari mana kita ketemu ada mengimani tentang takdir di dalam hadis? Ada hadisnya. Hadis itu sebut jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian dalam ayat yang saya baca di rakaat kedua, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah memberi perumpamaan kalimatan thayyibah, ada satu kalimat yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan kalimatan thayyibah di sini? Menurut Sayyidina Ali dari Ibnu Abbas itu kalimat tahlil, la ilaha illallah. Kalimat itu, dan kalimat la ilaha illallah itu tauhid. Tauhid itu iman. Siapa yang dimaksud di sini? Ya iman kepada yang 6 itu. Ada Allah, malaikat, kitab, rasul, apa lagi? Hari akhir, dan takdir. Nah, kemudian dilanjutkan ayatnya. Kalimatan thayyibah, kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik itu ibaratnya seperti pohon yang baik. Lalu diterangkan pohon apa yang maksud di sini? Itu Abu Bakar dan Umar berada dalam satu kelompok dengan Nabi. Lalu anak daripada Umar namanya Abdullah ditanya, apa itu yang maksud pohon yang baik? Ada satu pun yang menjawab. Tapi dalam firasat Umar, anaknya Umar Abdullah itu sudah tahu dia, oh pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Tapi dia nggak mengatakan. Tapi bapaknya Abu Bakar dan Umar sependapat, kenapa kamu nggak ngomong tadi pohon yang baik itu adalah pohon kurma?
beriman yang baik itu benar. Maka itu semuanya orang yang beriman itu diibaratkan oleh Nabi al-mu'min kan nakhla. Orang yang beriman itu seperti sebatang pohon kurma. Di hadis lain katakan al-mu'min an-nahlah. Seorang yang beriman itu persis seperti seekor lebah. Di hadis lain Nabi dikatakan lagi al-mu'min as-sabiq. Beriman itu ibarat sekeping emas. Sekeping emas. Emas itu ditaruh dalam comberan dan emas. Lempar ke dalam kardus, begitu diambil, baunya bau kotoran, tapi tetap emas. Apa yang dimaksud ini? Orang yang beriman kepada yang enam rukun iman tadi dan diaplikasikan dalam perbuatan, itulah orang mukmin. Kemudian dijelaskan lagi asluha sabit, akarnya itu mengakar sampai ke dasar bawah tanah. Maksudnya akarnya menjulang. Orang yang beriman dan orang yang beriman yang benar-benar mukmin itu pas istiqomahnya terhadap Allah, terhadap yang enam itu luar biasa hebatnya. Asluha sabit wa far'uha bis sama. Lalu apa buah dari yang dia ucapkan tadi itu pisang sampai ke atas. Artinya segala amal perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang beriman itu membuahkan nilai-nilai kebaikan. Orang yang beriman itu bicaranya bicara yang baik-baik, nggak pernah bicara yang hoak. Maka itu sebabnya dalam kehidupan kita ini, manusia ini kan terdiri dari 4 kelompok manusia. Manusia di dunia ini terdiri dari 4 kelompok yang disebut dengan istilah lahir mukmin, hidup mukmin, mati mukmin juga. Ya, seperti kita mudah-mudahan. Tapi di lain kesempatan manusia yang kedua lahir mukmin, hidup dalam mukmin, tapi meninggal kafir. Ada. Lahirnya mukmin Islam, kemudian dia mengerjakan rukun Islam yang benar, imannya benar. Tapi giliran mati, matinya kafir. Ada lagi orang yang lahirnya dalam keadaan kafir, hidupnya juga kafir, mati juga kafir. Nah, dari yang terakhir yang paling sadis, lahirnya dalam keadaan kafir, kafir, jadi berbeda belah. Lahir kafir, hidup kafir, meninggal kafir, belah. Yang paling sadis tadi, yang ketiga tadi apa kamu? Lahirnya mukmin, hidupnya mukmin, tapi matinya kafir. Dan yang terakhir, lahirnya kafir, hidupnya kafir, tapi meninggalnya mukmin. Nah, ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Hidupnya bisa saja dalam keadaan kafir, tapi begitu meninggal dibuka hidayah oleh Allah. Dia dengan seketika menjadi mukmin, meninggalnya dan langsung masuk surga. Gak dihitung lagi semua dosa yang dikerjakan selama hidupnya, gak dihitung. Afallahu amma salam, Allah maafkan dia. Nah, kita lanjutin surat Ibrahim tadi yang saya baca di rakaat kedua. Rabbana Allahumma ta'ala kalimatan thayyibatan thayyibatan sudah zabi wal arma bisama tu'ti ukulaha bi'idni rabbiha wa yadribu lahu
amsal la'allahum yatadhakkarun. Nah, yuthabbitullahu alladziina, ada ayat selanjutnya. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang yang beriman istiqamah dalam amal. Itu yuthabbitullah, Allah tetapkan, Allah langgengkan di dunia sampai akhirat. Sampai dia meninggal, sampai dia dalam surga. Maka dalam salah satu hadis disebutkan, dalam salah satu hadis diterangkan, nah ini dia. Hadis ini dari Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Al-Muslim idza su'il fil qubur, seseorang yang mukmin yang meninggal lalu ditanya dalam kubur, syahidallah, semua jawaban-jawaban pertanyaan dalam kubur dijawab melalui dua syahadat, yaitu syahidallah annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu jawaban. Implementasi dari ayat yusabbihu. Sehingga suatu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat dalam satu pertemuan, kemudian tidak lama setelah itu Nabi mengantar seorang jenazah Ansor dikubur di kuburan Baqi. Begitu jenazah sampai ke depan kubur, tiba-tiba seolah-olah ada seekor burung yang datang. Di dalam riwayat kata itu, datang seekor burung hingga pada salah seorang sahabat, seperti di pelupuk kupingnya. Nabi nggak lihat, tapi seorang sahabat itu mengatakan seolah-olah. Lalu Nabi mengambil sebatang kayu yang berbentuk tongkat, tapi kecil macam ranting, lalu celup oleh Nabi ke dalam tanah 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, ini jenazahnya belum dikubur. Itu Nabi celup ke tanah. Lalu Nabi bilang, mintalah ampun, bertobatlah kamu sebelum meninggal. 3 kali Nabi ulang. 3 kali diulang oleh Nabi. Ini maknanya apa? Artinya seseorang kalau sudah meninggal, lalu dengan kalau orang yang meninggal itu orang yang beriman, sebelum dia meninggal datang 2 malaikat. Ini dalam hadis ini katakan begini. Datang 2 malaikat, yang malaikat itu membawa kain kafan, dan kain kafan itu sudah tercelup dengan minyak wangi yang harum baunya. Dikatakan oleh malaikat, ini adalah pakaian untuk engkau dikafani. Ini kata malaikat. Tapi dalam hidup dan kehidupan bisa saja orang itu bukan kain itu, tapi sudah disiapkan oleh malaikat yang bawah tadi. Lalu seketika begitu orang itu meninggal, ia menurut penglihatan para malaikat itu keluar air liur dari mulutnya. Keluar air liur itu dimasukkan ke dalam kain kafan yang bawah tadi, kemudian kain kafan itu dibawa diangkat oleh malaikat. Orang yang hidup nggak tahu bahwa dia sudah dibawa. Apa yang dibawa ke sana? Ruhnya yang meninggal. Dibawa sampai ke langit pertama, langit kedua, dan yang kedua. Di langit pertama tanya, itu ruh siapa itu? Kata malaikat yang jaga pintu langit yang pertama. Ruh si fulan bin fulan. Oh benar ruhnya. Naik yang kedua, yang ketiga, roh apa dia? Si fulan bin fulan. Ketiga begitu juga, 4 begitu juga, sampai ke 7. Setelah sampai ke 7, lalu Allah membuka hijab. Buka ini. Lalu Allah bilang,
golongan illiyin. Kan ada dalam surat 30. Ama adraka illiyun. Nah, udah itu kata Allah, udah turunkan lagi dia. Maksudnya roh turunkan ke bawah, masukkan ke dalam roh. Ini ketika manusia sudah berada di dalam kubur. Nah, bersamaan itu terkait dengan apa yang tadi dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Seseorang kalau sudah ditinggalkan jenazahnya di dalam kubur, ditinggal oleh keluarga dan pulang, bersamaan dengan itu seluruh yang namanya tadi yusabitullah dari amanu bil qawli tapi tadi itu datang kepada orang yang sedang mau ditanya oleh muka orang itu. Dan ditanya marabbuka, ya ente aja dia jawab. Ini kalau orang yang beriman, maka itu sebabnya rukun Islam yang 5 itu yang kita kerjakan ketika masih hidup, di dalam kubur itu akan menjawab semua. Itu sering saya sampaikan waktu acara tahlilan tadi. Dan pertama datang malaikat dari arah kepala. Kemudian dia berdiri di situ. Marabbuka, itu dia kalau orang yang beriman itu dibelakang malaikat. Kata malaikat. Waalaikumsalam. Kemudian dia tanya, Marabbuka. Dia terjawab, orang yang melihat itu ngejawab. Yang jawab adalah amal soleh dia. Maka dari situ datang sholat. Maksudnya salat fardu datang. Ma dibanding manusia. Kau datang dari arah kepalaku, aku yang akan membackup dia. Dia nggak perlu ajudan. Tak kayak Abu Bakar Ba'asyir ketemu Jokowi disuruh. Itu salat tak menjawab. Maaf dibanding manusia. Tidak ada urusan kamu dari kepala. Dijawab semua. Lalu semua bentuk salat yang dia kerjakan mulai dari fardu sunat, semua salat yang pernah dia tahu dia kerjakan semua menjawab. Balik lagi malaikat tadi itu balik lagi menghadap Allah. Ya Allah ya Rabb, aku sudah ke sana tadi. Tapi begitu aku tahu nggak bisa. Aku disuruh kembali. Udah turun lagi. Kan dia masih ada di kiri kanan depan belakang. Kata Allah, turun lagi. Malaikat itu turun lagi ke arah bagian kanan. Ini maaf, jenazah kalau sudah dikubur itu kan terlentang tidur begini. Tapi kalau sudah ada tamunan, terlentang begini. Ditelentangin begini oleh malaikat. Jadi yang tadinya begini, datang malaikat dari sebelah kanan, yang jawab sama sholat. Terlentang begini. Lalu datang dari arah bagian kanan. Bagian kanan ke kanannya, kan begini. Datang dari sini. Yang lagi malaikat, Assalamualaikum. Dijawab lagi oleh rukun Islam lagi yang jawab. Rukun Islam yang mana? Yaitu rukun Islam puasa. Puasa bilang, maaf dibeli menentang. Gak bisa, kamu gak bisa lewat dari sini. Aku sudah menjaganya dan aku mau backup dia. Jadi semua jenis puasa yang kita kerjakan, puasa sunat, puasa fardu utama, itu sudah mau backup kita. Maka itu soalnya Bapak Ibu berbagi. Sebetulnya hari 13 bulan, tengah bulan puasa sunat. Yang sering puasa sunat itu luar biasa hebatnya. Nah, dijawab lagi oleh puasa yang tadi, maaf dibalik Arafah. Gak bisa kamu datang. Mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambut aku yang jaga. Balik lagi malaikat ketemu lagi Allah. Allah ya Rabb, nggak bisa. Aku nggak bisa nanya dan nggak bisa aku tembus. Gak turun lagi karena sudah kiri kata Allah. Turunlah. Ke sebelah kiri. Tanya lagi. Ditanya lagi. Marrabbuka. Belum selesai marrabbuka, datang lagi rukun Islam berikutnya yang namanya zakat. Wabil khusus tuh yang tentu zakat fitrah. Zakat fitrah kan wajib. Gak ada istilah gak ada wajib. Gak ada wang. Gak ada istilah. Kecuali zakat mal.
Dia jawab, maaf pribadi Marokah, nggak bisa kamu berinteraksi, aku akan jaga dia, aman. Jadi dari kanan, kiri, aman. Lagi lapor sama Allah, ya Allah, ya Rabb, nggak bisa. Kata Allah, masih ada dari arah kaki. Jadi ya Allah, turun lagi, hanya lagi. Dari ujung kaki itu seluruh amal sunnah yang dia kerjakan, sedekah, santunan anak yatim, bangun masjid, senyum kepada seseorang, bicara yang baik-baik, mengharap melarang orang berbuat tidak baik, semua ngumpul di ujung kaki. Jawab, maaf pribadi Marokah, gak ada alasan kamu dari semua tercover, akhirnya selamat. Nah, sejak dari saat itu, itu jenazah yang sudah dalam kubur yang terlentang itu, dia sudah terbentang jalan besar untuk dia masuk dalam surga. Udah kelihatan jalan. Jadi dia cepat, ya Allah, cepat engkau beri kiamat hari ini, kiamat hari ini, kiamat hari ini. Cepat engkau, ya Allah, kiamat hari ini. Waktunya dia sudah tahu tempatnya dalam surga. Nah, ini kalau orang yang meninggal itu beriman, dan imannya iman yang benar. Sebaliknya, sebaliknya kalau yang beriman yang meninggal itu orang yang tidak beriman, tidak berarti mukmin benar. Itu luar biasa. Adabnya dari sejak nazar dicabut nyawanya sampai masuk kubur, sampai datang kiamat. Maka dia bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi dia nggak bisa bilang ya Allah lagi. Nah, itu sebabnya apa itu berbahagia. Iman kepada makhluk itu bermacam-macam. Maka dibagi di sini. Para ulama mengatakan iman terhadap makhluk itu ada yang disebut yang pertama iman yazid wa yang iman yazid wa la yanqus. Iman la yazid wa la yanqus. Iman yang ada dalam diri seseorang itu tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang, yaitu malaikat. Malaikat imannya segitu-gitu aja, nggak ada apa-apa. Karena memang kerjanya dia nggak pernah tergoda, dan kerjanya dia memang layak sunullah ma'amarahum ma'amarun. Kan dalam surah At-Tahrim disebutkan dia kerjanya nggak pernah bermaksiat dan lalu ibadah aja kerjanya tiap hari. Dan karena dia nggak ada nafsu. Ini namanya iman para malaikat. Dan yang kedua, iman yazid wala yanqus. Ada hamba Allah yang imannya naik terus, tidak pernah berkurang. Itu para nabi dan para rasul. Maka para nabi itu dalam kehidupan banyak sekali cobaan. Banyak sekali cobaan yang dihadapi. Dan itu cobaan itu nggak pernah kalah dan selalu menang. Ini yang menjadikan mereka para nabi itu imannya naik terus, tidak pernah berkurang. Dan yang ketiga, iman yazid wa yanqus. Ada iman naik, besok kurang. Ya kita ya. Hari ini kenapa kita ke masjid pagi-pagi? Kita salat. Ya karena ada iman. Tapi besok ada hujan, nggak mau ke masjid. Berkurang. Padahal bukan begitu kalau orang yang beriman. Maka itu sebenarnya Bapak Ibu, imannya orang-orang ini yang disebut bukan malaikat, bukan nabi, itu bertingkat-tingkat lagi. Kalau para sahabat nabi itu imannya stabil, tapi tidak seperti nabi. Tapi stabil, dalam ada stabil, tidak ada kurangnya. Maka itu dalam satu ayat misalnya, para sahabat ketika turun ayat Al-Quran, dia senang. Di awal juz 7 itu ada sebut, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana.
Ada ayat di awal surat juz 7. Ketika mereka, maksudnya para sahabat, ketika para sahabat mendengar ayat yang turun, tapi belum ada netes air mata, yang matanya turun. Dia tahu ayat yang turun, dia tahu dia. Lalu dia mengatakan, ya qulun, ya Allah, ya Allah, amanna, tuliskan kami termasuk orang beriman, faktubna masyahidin, catat kami sebagai orang yang menyaksikan. Enak kalau mereka enak, karena masih ada Nabi. Di lain ayat, di akhir dari juz, bukan juz, di akhir dari surah At-Taubah kan Allah bilang, fa'ammal ladina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Orang yang beriman, maka imannya itu zadathum imana, imannya bertambah. Wa hum yastabshirun, mereka gembira. Nah, yang terakhir, yang iman la yazid walakin yanqus. Imannya nggak pernah bertambah, tapi kurang, yaitu orang munafik. Maka tadi di ayat yang saya baca di rakaat itu pertama, innal munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang-orang kafir dan orang munafik itu terletak di dalam neraka jahanam. Nah, sekarang pertanyaannya, di awal surat Al-Baqarah itu kan dibagi manusia 3 kelompok. Yang pertama muttaqin, yang kedua alladzina amanu wa amilus salihati, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu orang yang. Lalu yang kedua orang kafir. Ayatnya cuma satu doang. Tapi begitu ayat munafik banyak sekali. Minhum may yaqulu rabbana amanna wa minhum may yaqulu la lupa. Banyak sekali ciri orang munafik. Ya, orang munafik itu ibaratnya bunglon. Kesini ya, kesana ya. Ketemu pejabat yang ini, ya. Ketemu kesini, ya. Yang penting UUD. Nah, ini iman la yazid walakin yang tidak pernah bertambah, tapi berkurang. Maka Allah menyebut dalam Quran surah An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang yang beriman itu terdekat di dalam tempat yang sangat amat dalam di bawah neraka. Nah, Allah tidak itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, iman itu menjadi motor dasar dalam kita berkehidupan. Tanpa iman, seluruh amal ibadah kita sia-sia. Banyak ayat sempat saya baca. Ingat pemilu dulu, pemilihan gubernur Ahok sama siapa dulu? Sama Anies. Beda-beda Anies, beda-beda Ahok. Beda-beda Ahok. Wah, banyak bantu ini, bantu itu. Matadul ladina kafaru Ramadin istadat apa ya? Jadi amal mereka sia-sia, tidak ada rasa, tidak ada artinya. Kenapa? Tidak didasari kepada iman. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dalam surah Al-Furqan awal juz 19. Oleh karena itu mari kita jaga, kita pelihara iman yang sudah terbawa dari sejak kita lahir. Mudah-mudahan beristiqomah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini tapi ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
kasih kami ucapkan kepada guru kami